Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik ya. Perkenalkan, saya Revi Hendri Mora dan saya ucapkan selamat datang di channel uda.edu. Baik, di video kali ini kita akan membahas materi konsep nilai mutlak, di mana materi ini ada di bab persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan mata pelajaran matematika wajib kelas 10 semester ganjil. Pada bab persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel ini, ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu materi tentang konsep nilai mutlak, di mana nanti video ini yang akan kita bahas. Kemudian yang kedua ada fungsi nilai mutlak. Yang ketiga ada persamaan nilai mutlak. Kemudian yang keempat ada pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, nantinya yang terakhir kita akan bahas-bahas soal uji kompetensi tentang bab persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel ini. Baik, kita bahas konsep nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak sebagai jarak. Untuk memahami nilai mutlak sebagai jarak, coba kita perhatikan gambar berikut. Kita mempunyai sebuah garis bilangan di mana pada titik 0 ada lampu lalu lintas. Kemudian di kanannya dengan jarak 50 ada sebuah taksi, dan di kanannya lagi dengan jarak 100 meter ada sebuah sepeda, dan di sisi kiri dari lampu lintas ini dengan jarak 30 meter ada sebuah truk. Kemudian dengan di sisi kirinya lagi dengan jarak 100 meter ada sebuah motor. Nah, kita tahu bahwasanya letak benda di sisi kanan 0 pada garis bilangan dinyatakan dengan bilangan positif. Sedangkan letak benda di sisi kiri 0 pada garis bilangan itu dinyatakan dengan bilangan negatif. Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, berapakah jarak taksi dari lampu lalu lintas? Jarak taksi dari lampu lalu lintas. Nah, jarak taksi dari lampu lalu lintas ini cukup jelas ya, 50 meter. 50 meter. Kedua, berapakah jarak truk dari lampu lalu lintas? Jarak truk dari lampu lalu lintas. Ini 30 meter. 30 meter. Kemudian yang ketiga, berapakah jarak taksi dari motor? Jarak taksi dari motor. Tadi kita tahu bahwasanya jarak taksi dari lampu lalu lintas itu adalah 50, sedangkan jarak motor dari lampu lalu lintas itu adalah 100. Sehingga jarak taksi dari motor itu tinggal kita tambahin saja. 50 ditambah 100. Ini sama dengan 150 meter. 4. Berapakah jarak sepeda dari truk? Nah, jarak sepeda dari truk. Nah, kita tahu tadi jarak sepeda dari lampu lalu lintas ini adalah 100 dan jarak truk dari lampu lalu lintas adalah 30. Sehingga nanti jaraknya kita tambahkan saja 100 ditambah 30 berarti sama dengan 130 meter. Kelima, berapakah jarak lampu lalu lintas dari titik 0? Nah, jarak lampu lalu lintas dari titik 0. Tadi sudah dikatakan bahwasanya lampu lalu lintas ini berada pada titik 0. Nah, sehingga mereka tidak punya jarak, ya kan? Sehingga nanti jaraknya adalah 0 meter. 6. Dari kelima pertanyaan di atas, adakah jawaban yang bernilai negatif?
Ada nggak jawaban yang bernilai negatif? Tidak ada. Nah, tidak ada. Ketujuh, dari keenam pertanyaan di atas, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Nah, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari keenam pertanyaan ini? Kesimpulan yang bisa kita ambil, jarak selalu bernilai positif atau nol. Nah, jarak selalu bernilai positif atau nol. Nah, walaupun nanti sebuah benda itu pada titik acuannya dia berada di sebelah kiri maupun sebelah kanan, yang namanya jarak itu dia selalu positif nilainya. Nah, selalu positif walaupun dia berada di sisi kiri ataupun di sisi kanan gitu. Nah, jadi konsep untuk menyatakan jarak ini berkaitan dengan yang namanya dengan nilai mutlak. Nah, nilai mutlak ini dilambangkan dengan mutlak X. Nah, nilai mutlak bilangan X dilambangkan dengan mutlak X. Nah, ini mutlak X. Seperti ada pagar gitu ya, ada pagar lurus lambangnya. Secara geometris, nilai mutlak diartikan sebagai berikut. Mutlak X adalah jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Nah, jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Maksudnya gimana? Seperti ini. Misalnya kita punya mutlak X. Mutlak 5 ya, maksudnya mutlak 5. Ini artinya kalau kita gambarkan pada garis bilangan, ini sama saja jarak 5 dari titik 0. Nah, berapa jarak 5 dari titik 0? Kita hitung nanti ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jarak titik 0 dari 5 itu adalah 5. Sehingga nilai mutlak 5 ini sama dengan 5. Misalnya lagi ada mutlak negatif 5. Ini sama saja jarak negatif 5 dari 0. Nah, berapa jaraknya? Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mutlak negatif 5 nilainya juga 5. Nah, jadi dari dua contoh ini bisa kita simpulkan bahwasanya nilai mutlak itu nilainya selalu positif gitu. Selalu positif. Nah, sehingga nanti kalau kita ketemu mutlak bilangan negatif, ambil saja nanti positifnya. Contohnya tadi ini kan, negatif 5 dimutlakkan nanti hasilnya positif 5. Paham kan? Nah, jadi ambil saja nilai positifnya. Oke, coba kita bahas beberapa soal. Soal pertama, tentukan nilai setiap bilangan bertanda mutlak berikut. Mutlak 4. Nah, mutlak 4 ini bilang positif dimutlakkan hasilnya juga positif. Kita tukar warnanya dulu. Warnanya kita ambil warna merah deh. Nah, mutlak 4 berarti ini 4. Kemudian mutlak 0. Nah, ini jelas 0. Mutlak negatif 8. Nah, tadi bilangan negatif kita mutlakkan hasilnya tadi apa? Positif kan? Ya, berarti ini positif 8. Nomor 2. Tentukan hasil operasi hitung berikut. Mutlak negatif 3 ditambah 2. Nah, ini kita selesaikan dulu yang di dalam tanda mutlaknya. Berarti ini min 3 tambah 2 itu adalah min 1. Mutlak negatif 1. Ambil lawannya berarti ini jadi positif 1. Yang B, mutlak negatif 2 ditambah mutlak 6 dikurang mutlak negatif 3. Berarti negatif 2 ini kita mutlakkan jadi positif. Positif 2 ditambah mutlak 6, positif 6, dikurang mutlak negatif 3, jadinya positif 3. Sehingga hasilnya 2 ditambah 6, 8 dikurang 3 berarti 5. Dan C, mutlak 5 dikali mutlak negatif 4 dibagi mutlak negatif 2. Mutlak 5 hasilnya 5
dikali mutlak negatif 4. Ya 4 dibagi mutlak negatif 2. 2. Sehingga hasilnya 5 kali 4 20. Bagi 2 berarti 10. Paham kan? Oke, lanjut. D. Nah, mutlak 5 kuadrat dikurang 6 kali 5 dikurang 3 dikurang mutlak 2 kuadrat dikurang 6 kali 2 kurang 3. Kita selesaikan yang di dalam mutlaknya. 5 dikuadratkan itu sama dengan 25 kurang 6 dikali 5 itu 30 dikurang 3 kurang 2 dikuadratkan 4 dikurang 6 dikali 2 12 dikurang 3 sehingga hasilnya nanti 25 dikurang 30 itu negatif 5. Negatif 5 dikurang 3 negatif 8 dikurang 4 kurang 12 negatif 8 dikurang 3 negatif 11 sama dengan mutlak negatif 8 adalah 8 positif 8 ya dikurang mutlak negatif 11 positif 11 sehingga nanti 8 dikurang 11 itu negatif 3. Paham ya? Oke. Bahas soal selanjutnya, soal ketiga. Urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil. Nah, di sini kita disuruhnya mengurut bilangan-bilangan ini. Nah, ini langkahnya nanti kita hilangkan mutlaknya dan kalau ada nanti bilangan yang berbentuk pecahan, kita jadikan dia bentuk desimal. Nah, oke, coba kita kerjakan. Langkah pertamanya kita hilangkan mutlaknya. Ini mutlak negatif 3,75 berarti jadinya 3 positif 3,75. 6 tetap 6. Mutlak 4,25 berarti mutlaknya hilang, dimutlakkan 4,25. Kemudian negatif 3,2. Nah ini nih 12/5. 12/5 itu 2,4 dimutlakkan tetap 2,4. Kemudian mutlak negatif 0,2 tetap negatif. Oh sorry ya, ini bilangan negatif dimutlakkan ya. Berarti jadinya bilangan positif ya. 0,02. Jelek ya, coba kita hapus dulu. Jelek. Nggak bagus, kurang bagus gitu. Oke. Mutlak negatif 0,02 berarti ini 0,02. Ini negatif 0,2. Nah ini ada lagi bilangan pecahan. Ini pecahan campuran. Min 2 setengah. Min 2 1/2 ini jadinya 2 setengah atau 2,5. Dimutlakkan jadinya 2 positif ya 2,5. Nah setelah seperti ini baru kita urutkan. Nah, kita urutkan katanya dari yang terkecil ya, mulai dari yang terkecil. Yang paling kecil di sini negatif 3,2, berarti negatif 3,2. Kemudian baru negatif 0,2. Kemudian baru 0,02. Kemudian setelah itu 2,4. Lanjut lagi 2,5. Kemudian 3 ya, bukan 4, 3,75.
kemudian baru 4,25, terakhir 6. Nah, setelah dia berurutan, nah ini kita kembalikan ke bentuk soalnya. Kita kembalikan dia ke bentuk soalnya. Kita tukar warnanya warna biru deh. Min 3,2 bentuk soalnya tetap min 3,2. Min 0,2 ini tetap juga min 0,2. Kemudian 0,02 ini ada mutlaknya, mutlak min 0,02. Kemudian 2,4. 2,4 itu tadi mutlak 12/5. Kemudian 2,5 itu mutlak negatif 2,5. Kemudian 3,75 itu mutlak negatif 3,75. Kemudian 4,25 itu mutlak 4,25. Terakhir 6. Nah, inilah urutan dari bilangan-bilangan ini. Selanjutnya yang B. Yang B, cara mengerjakannya ini sama dengan yang A. Kita rubah ini dulu warna merah. Mutlak negatif 5/2 ini menjadi ini 2,5 ya. Negatif jadinya positif karena dimutlakkan 2,5. Ini negatif 1. Kemudian ini mutlak negatif 3, berarti ini 3. 6. Ini mutlak negatif 0,04, berarti 0,04. Ini negatif 8. Kemudian ini negatif 13/5. 13 bagi 5, 2,6. Ini bilangan negatif, mutlakkan jadi positif, berarti 2,6. Ini negatif 0,05. Kita urutkan dari yang terkecil. Yang paling kecil di sini negatif 8. Kemudian negatif 1. Kita cari saja ya. Negatif 1. Kemudian negatif 0,05. Kemudian 2, oh sorry. Apa lagi nih? Benar ya, benar ya? Benar. 0,04 lagi. 0,04. Kemudian 2,5. Ya, 2,5. 2,5. Kemudian 2,6. Kemudian lagi 3. Kemudian baru 6. Baru 6. Nah, setelah itu baru kita kembalikan ke bentuk soal. Nah, bentuk soalnya negatif 8, tetap negatif 8. Negatif 1 juga. Negatif 0,05 juga. 0,04 itu ada mutlak negatif 0,04. Kemudian 2,5 mutlak negatif 5/2. Kemudian 2,6 itu negatif 13/5. Kemudian 3 mutlak negatif 3. Terakhir baru 6. Nah, ini dia urutannya. Paham kira-kira? Insyaallah paham ya. Oke, untuk menguji kepahaman kalian semuanya tentang materi ini, alangkah baiknya jawab soal latihan berikut ini
Dan kalau ada nanti pertanyaan, komentar, kritikan, atau masukan nanti, mohon cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.